Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Di tutorial kali ini kita akan bahas mengenai pembuatan daftar klasifikasi arsip untuk sistem subjek. Dalam sistem subjek kali ini, untuk membuat klasifikasi, kita harus bisa menentukan mana yang disebut dengan main subjek, kemudian subsubjek dan sub-subsubjek. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti tayangan berikut ini. Sistem subjek biasanya banyak dipergunakan dengan istilah-istilah, contoh misalkan judul pokok masalah, kemudian ada yang menyebutkan juga judul pokok soal, atau bisa yang lebih populer adalah subject heading. Nah, dalam sistem subjek ini biasanya untuk mengambil pokok masalahnya atau captionnya itu diambil dari perihal suratnya. Jadi nanti perihal surat ini akan kita beri kode, tetapi sebelum ke hal di sana kita harus membuat dulu daftar klasifikasi arsip. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih yang disebut dengan filing system subject, atau biasanya banyak orang menyampaikan bahwa istilahnya ada yang menyebutkan subject filing topical filing atau data filing. Tapi kalau di kampus-kampus itu biasanya atau di sekolah juga ya, biasanya mempergunakan kalimat subject filing. Subject filing atau sistem subjek adalah tata cara penyimpanan arsip-arsip dengan mempergunakan pokok masalah sebagai pedoman untuk mengaturnya. Maka karena ini sebagai pedoman mengaturnya, harus dibuat klasifikasi arsipnya terlebih dahulu. Klasifikasi arsip banyak juga yang disampaikan dengan kalimat daftar indeks. Ya, jadi kalau Anda semua mendengar kalimat daftar indeks itu apa sih? Daftar indeks itu adalah suatu daftar yang memuat perincian pokok masalah dari suatu instansi yang disusun berdasarkan bisa urutan abjad saja atau abjad dan nomor sebagai kunci petunjuk penerangan kerja filing ya. Jadi daftar indeks ini yang disebut juga dengan klasifikasi arsip dibuatkan seperti yang akan Ibu terangkan kali ini ya. Diawali dengan ini contohnya adalah kepegawaian. Kepegawaian ini yang disebut dengan main subjek. Kemudian dari kepegawaian ini akan memunculkan subsubjek ya. Jadi cuti pegawai masuknya ke dalam subsubjek. Kemudian dari subsubjek ini akan mengarah kepada sub-subsubjek. Jadi cuti tahunan ini yang disebut dengan sub-subsubjek. Cuti hamil juga sama, cuti besar juga sama. Jadi perlu dipahami dalam pembuatan daftar indeks di dalam sistem subjek ini ada yang disebut dengan main subjek, kemudian subsubjek, kemudian ada sub-subsubjek. Kalau memungkinkan muncul lagi sub-subsubjek itu juga diperbolehkan. Jadi kuncinya itu saja. Jadi main subjek, subsubjek, dan sub-subsubjek. Untuk klasifikasi arsip kali ini, Ibu akan mencontohkan mengenai daftar indeksnya ini menggunakan
campuran antara huruf dan nomor sebagai kunci petunjuk penerangan kerja filing ya. Jadi kalau kita lihat di sini main subjeknya adalah kepegawaian, maka kode yang akan kita tulis di sini adalah KP. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak Bu kalau tidak KP, misalkan KPG itu boleh saja. Jadi penentuan huruf di sini sebagai kode arsipnya nanti adalah tergantung familiarnya dari arsiparis untuk membubuhkan atau membuat klasifikasi arsip ini. Nah, kemudian untuk subsubjeknya, yaitu pengadaan pegawai, pendidikan latihan, dan kesejahteraan, kita akan buatkan boleh per 100-an, boleh per 10-an ya. Jadi kombinasinya untuk kali ini Ibu akan buatkan per 10-an saja. Jadi untuk pengadaan pegawai kodenya adalah 00, pendidikan latihannya adalah 10, dan kesejahteraannya adalah 20. Kemudian untuk subsubjeknya, lamaran kerja bagian dari subsubjeknya pengadaan pegawai, kita buatkan kodenya 01, seleksinya 02, kemudian pengangkatan 03, dan penempatan 04. Untuk pelatihan pemasaran, bagian atau subsubjek dari subsubjek pendidikan latihan adalah 11, kemudian untuk pelatihan komputernya adalah 12. Sedangkan untuk subsubjek dari subsubjek kesejahteraan, yaitu kesehatan adalah 21, perumahan 22, dan olahraga 23. Sehingga kalau kita ambil contoh, misalkan untuk dari tutorial sebelumnya, surat tugas untuk Bagas Abdul Kahfi Simamora SE, di mana surat tugasnya itu captionnya adalah mengenai pelatihan pemasaran, berarti ada di subsubjeknya dari subsubjek pendidikan latihan. Maka kode arsipnya adalah KP, kemudian titik 10 titik 11. Nah, jadi nanti dalam prakteknya di tutorial berikutnya adalah KP itu adalah main subject atau yang disebut dengan primer, guide primer. Kemudian untuk 10-nya subsubjeknya kita simpan nanti di guide sekunder, dan 11 sebagai subsubjek akan kita simpan di tersier. Nanti kita lihat bagaimana daftar atau penyimpanan arsipnya dalam tutorial selanjutnya. Kita contohkan kembali untuk klasifikasi arsip ini untuk main subjek dari keuangan ya. Kita buatkan kodenya untuk main subjek keuangan. Ibu buatkan di sini adalah KU ya. Atau kalau Anda mau buat KU juga boleh ya. Jadi tergantung arsiparis, Ibu kembalikan kembali. Kemudian untuk subsubjek dari main subjek keuangan adalah pembayaran dan gaji ya. Tadi kita menggunakan persepuluhan, kita buatkan di sini 00, ini 10. Kemudian subsubjeknya untuk tagihan adalah 01, yang penangguhannya adalah 02.
Kemudian untuk sub-sub subjek harian adalah 1, 1. Maka kalau kita buatkan contoh misalkan adanya tagihan yang masuk ke perusahaan kita, kodenya adalah KU.00.01. Nah, inilah yang akan kita buatkan untuk kode arsipnya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, untuk KU sebagai main subjeknya kita simpan di guide primer. Kemudian 00 sebagai subsubjek kita buatkan di guide sekunder. Dan 01 sebagai sub-subsubjek akan kita simpan di guide tersier. Demikian tutorial daftar klasifikasi arsip sistem subjek atau subject filing system. Untuk mengikuti tutorial selanjutnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan beri komen. Jangan lupa bunyikan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.